Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dada Lasim. Dalam video kali ini saya akan membahas kembali atau mereview kembali penjelasan dari dosen saya, yaitu tentang penerimaan penugasan. Dalam pembahasan kali ini yang kita bahas pertama adalah tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Yang pertama ada penerimaan penugasan audit, adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Yang kedua, perencanaan audit. Tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. Yang ketiga ada pelaksanaan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit, tujuan tahap ini mendapatkan bukti audit tentang efektivitas SPI dan kewajaran LK. Yang keempat ada pelaporan temuan berupa laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama, merger antara kantor akuntan publik. Penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik, yang pertama ada fee, kebutuhan jasa, kredibilitas, dan tuntutan yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama, tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga, tanggung jawabnya dengan rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Langkah-langkah penerimaan penugasan: mengevaluasi integritas manajemen, kemudian mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko tidak biasa. Selanjutnya ada kegiatan menetapkan kompetensi untuk melakukan audit. Setelah itu ada mengevaluasi independensi, kemudian menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama, mengevaluasi. Setelah itu tahap terakhir, yaitu langkah terakhir, menyiapkan surat penugasan. Evaluasi atas integritas manajemen. Berikut berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis klien seperti berikut: klien baru yang pernah diaudit, klien baru yang belum pernah diaudit, dan klien lama. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Mengidentifikasi pemakaian laporan keuangan auditan, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit. Penetapan tim audit umumnya terdiri dari: pertama, partner bertanggung jawab seluruh penugasan atau manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi, atau senior bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Pekerjaan spesialis, yaitu penilaian, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Yang ketiga ada penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Yang keempat ada penafsiran persyaratan teknis. Menilai independensi. Standar umum kedua, standar auditing, mengevaluasi adakah hal-hal yang dapat mengganggu independensi auditor terhadap klien. Dalam pernyataan etika profesi nomor 1, integritas, objektivitas, dan independensi, hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan keuangan dengan klien. Yang kedua, ada kedudukan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten. Yang keempat, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit. Yang kelima, ada hubungan keluarga dan pribadi. Yang keenam, ada imbalan atas jasa profesional. Yang ketujuh, penerimaan barang atau jasa dari klien. Yang kedelapan, pemberian barang atau jasa kepada klien.
Menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama. Saat penunjukan, umumnya waktu 6-9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan pekerjaan audit. Penjadwalan audit. Pekerjaan interim, pekerjaan lapangan yang dilaksanakan 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Pekerjaan akhir tahun, pekerjaan lapangan yang dilaksanakan beberapa minggu sebelum neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Personel klien. Pemanfaatan personel klien akan berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit serta biaya audit. Pemanfaatan personel klien berdampak terhadap pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengenalan intern, pengujian pengenalan intern, dan pengujian substantif. Pembuatan surat penugasan. Penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. Kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak terdeteksi. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Akses berbagai catatan, maksud saya pembatasan atas tanggung jawab auditor. Komunikasi melalui email. Isi surat penugasan. Nama perusahaan dan LK yang akan diperiksa. Tujuan audit. Audit berdasarkan standar audit. Sifat, lingkup, dan tanggung jawab audit. Audit memiliki keterbatasan tanggung jawab manajemen. Manajemen memberikan referensi tertulis kepada auditor. Dasar perhitungan dari auditor. Ketegasan kesepakatan dengan klien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.